Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahu Ndak Sanak, acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas asal usul dua lareh. Dua laras. Minangkabau pengen tahu sejarahnya? Nonton aja video ini sampai selesai. Dan buat sanak yang belum subscribe-lah dulu biar dapat informasi terbaru tentang channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video ini. Oke, kita langsung saja bahas topik tersebut. Kata lareh berasal dari bahasa Minangkabau. Dalam bahasa Indonesia dibaca laras, yang artinya pemerintah adat. Zaman dahulu kala di daerah Minangkabau ada dua lareh atau laras nandua, yaitu lareh Koto Piliang dan lareh Bodi Caniago. Sistem pemerintahan lareh Koto Piliang berbeda dengan sistem lareh Bodi Caniago. Dan di zaman penjajahan Belanda mengabung beberapa negeri yang disebut kelarasan. Apa bedanya sistem pemerintahan lareh Koto Piliang dengan lareh Bodi Caniago? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, sistem pemerintahan lareh Koto Piliang dibentuk oleh Datuk Ketumanggungan. Datuk Ketumanggungan ini adalah raja yang sangat keras. Jika ada yang langgar peraturannya, ia akan marah sekali. Semua peraturan yang dibuat oleh pemimpin, rakyat tidak diikut sertakan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin, dan rakyat hanya melaksanakan aturan saja. Apabila ada yang melanggar aturan harus dihukum. Pelaksanaan aturan lareh Koto Piliang ini diungkap dalam kata patah di bawah ini. Nan babatih nan bape nan baukua nan baroreng, titiak dareh ateh turun dari tanggo, tabujua lalu tabalentang patah. Artinya rakyat tidak berdaya, kekuasaan berada di tangan pemimpin atau datuk. Begitulah lareh Koto Piliang terukir dalam sejarah dan budaya alam Minangkabau. 2. Lareh Bodi Caniago dibentuk oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang. Ia bukanlah seorang anak raja, melainkan anak pembantu raja. Bapaknya seorang yang arif, bijaksana, suka bermufakat dan tidak keras. Selain itu, Datuk Parpatih Nan Sabatang dididik secara lembut dan kasih sayang oleh bapaknya. Hasil didikan dari keluarganya itu menjadikan ia seorang pemimpin yang disegani oleh rakyatnya. Aturan di dalam Bodi Caniago dibuat berdasarkan mufakat. Semua aturan adat dibuat oleh pemimpin bersama-sama dengan rakyat. Kemudian rakyat dan pemimpinnya melaksanakan peraturan itu dengan senang hati. Apabila ada yang melanggar aturan, tidak langsung dihukum oleh pemimpin bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah itu ditentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada yang melanggar hukumnya. Setelah itu disepakati. Lareh Bodi Caniago menetapkan bahwa kekuasaannya tertinggi berada di tangan rakyat. Pelaksanaan aturan lareh Bodi Caniago ini diungkapkan dalam pepatah berikut ini. Patuh rundiangan di sakato, rancak rundiangan disepakat. Kato basamo, kato mufakai, sauku amangko talamak. Tuah dek sakato. Demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel tersebut. Dan jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya.
Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.